obat? Iya ngaku lu kan pernah terlibat dulu. Obat apa? Obat apa? Obat apa? Ini dia, ada yang ngasih obat terus jadi sakit tambah parah. Nih, gua gak ngerasa ngasih. Obat yang waktu lu didobrak kali lu. Enggak itu. Jangan gitu dong, Kak. Jangan mentang-mentang gue pernah ketangkep BNN ya, disangka obat-obatan semuanya ke arah gue ya. Itu kan dulu. Ya mau siapa lagi? Semua ditanyain nggak ngaku. Berarti kan kamu yang terakhir kan? Saya meskipun begini, saya bukan tukang obat dan bukan pengobat dan bukan pemadat ya. Saya adalah suster. Perawat. Saya Ya ini- udah gampang aja kalau saya sih. Kalau memang tidak ada yang mengaku, saya tinggal tuntut aja. Kliniknya gampang Aduh, kan? Bu, jangan dong, Bu. Terus tanggung jawabnya gimana dong? Saya beli alat di sini, saya berobat di sini, terus saya tambah sakit. Terus kalian nggak mau ada yang ngaku. Kalau gitu Lah, ya udah. sekarang kan zaman tuntut-tuntut, bener nggak sih? Sekarang kamu boleh tuntut saya seumur hidup untuk dipenjara di hati kamu. Kenapa ke situ maksudnya? Lu bisa aja lu kapan giliran gua. Ya kalau gitu siapa cepet aja, Pi. Lu baru datang, gua ajak kesalip terus. Udah dong, ini kan kita satu kerjaan, gak boleh pacaran. Siapa yang pacaran? Siapa sama Ya, lu? Ger Kalau banget. kalau di on frame pasti Rapi kesalip, di luar kamera dia yang nyalip kita. Kak, kalau yang ini berat. Kenapa? Dulu pertama kali syuting senang masa puber gua sama dia. Oh. Jadi dia tahu cerita gua Oh, dulu. tahu Ini kelakuan gimana lu sih, semua. Teh? Waktu gua dibayar 500.000 dulu pernah main sinetron. Tahu dia. Bener. Tahu pacar-pacarnya tahu saya semua. Wah. Waktu pertama kali syuting, dia memang udah ada bakat suka-suka sama yang lebih tua. Oh. Berarti Telma seperti godain. Sempat. Teh, digodainnya lewat apa, Teh? Jadi gua Apa dulu lewat? main sinetron di Trans TV. Oke. Ini Senandung Masa Puber. Iya. Gua anak SMP suka sama Suka, guru. Ini gurunya. Jadi dia mendalami perannya seperti itu, akhirnya Iya. keterusan. Keterusan. Gara-gara ini jadi keterusan sama Mbak Yuni aja keterusan. Gini nih. Gara-garanya. Dulu pertama pacarnya tuh Bella. Aduh, satu. Kalau berantem di lokasi syuting seru ya. Waduh seru deh. Teh, gimana, Teh, kalau lagi berantem? Dulu waktu sama Kak Bella Bella, juga anak-anak masih SMP dia. SMA. Oh, SMA SMA kelas juga. 1. Nah yang tadi gue bilang nih, Elma Tiana itu ngetop banget sama salah Iya. satu produk. Berarti dia tuh jago mengiklankan sesuatu. Iklan. Udah jangan nanyain soal obat, mendingan iklanin obatnya. Nah. aja. Misalnya nih ada obat nih. Tapi Iya, coba makanya yang buat apa? beda-beda iklannya. Beda-beda, kita Itu kasih apa? benda. Tergantung skrip dong. Iya. Kita kasih benda gimana Elma Tiana kalau ngiklanin sapu. nah, sapu. Coba. Oh, Dari iklan. sapu. Ya. Ibu-ibu, kalau kotor lantainya pasti disapu dong. Iya dong. Tapi harus pakai yang orange. Wah. Karena nyapunya bisa lebih ceria. Iya. Oh yang orange kayak iklan vitaminnya ya. Rapi iklanin sapu. Aduh. Set. Mau menghilangkan masa lalu kamu? Woi. Mau lupa sama mantan kamu? Woi. Beli sapu ini. Aku sapu semua masa lalu kamu, aku ganti dengan hadiah. Gimana? Ini iklan sapu. Kok ini tukang beling nih? Bukan deh, barangan mimin apa di sini. Maaf. Pemirsa, pikiran pasangan Anda ngeres. Nah, Kumis suami Anda dikit. Pakai sapu cap Indramayu. Semprotannya kencang. Berikutnya. Elma Tiana iklan Pakai pelan lagi. Sekarang Jakarta sudah macet, ya. Kita pakai kain baling untuk bisa terbang. Aku juga. Jangan lupa pakai gendel ini buat bisa terbang. Rapi iklan pel. mau hidup sehat, Waduh. hidup bersih, Iya. jangan beli pil narkoba, belilah pel ini, kita bersihkan semua rumah kita. Amin. Ini minumnya tadi. Nggak boleh beli narkoba, nggak Iya, boleh, nggak boleh. nggak boleh. Kalau gue minta bantuan Kakak Elma ya, biar boleh. kolaborasi. Boleh. Kakak Elma kan Iya. ceritanya ini di pintu tol lagi ini. Dia lagi bersihin Oke. pel. Set. Set. Hai, Hai. Mang Dadang mana? Hah? Mang Dadang? Ada yang Mang Pel? Iya. Oh, pel penuh rasa cinta. Apa sih? Gue nggak tahu. Nggak tahu gue juga. Lu bagus. Tadi lu mau ngomong tapi dia udah jawab gitu ya. Gitu makanya. Harusnya gimana coba? Harusnya gimana? Dari harusnya gimana? Harusnya gimana? Mang Dadang mana? Terus Nih, gitu. saya tadi bilang enggak, jangan dibilang mampel, dia pusing. Penuh cinta deh, gitu benar. Gitu. Ya udahlah, gue mau ngurusin kudanya Rafathar ya. Hah?
Ngurusin gorengan Rafathar. Ngapain ngurusin gorengan Rafathar? Mending ngurusin badan lu sendiri, Bin. Kurusin. Tapi tolonglah masalah obat saya jangan salahin ke saya. Saya nggak Ya tahu habis lagi. gimana mau disalahin, saya semuanya sebelum kamu datang tadi saya udah Tolonglah. tanya semua Jangan di bikin sini. saya susah. Karena kamu itu idola aku sebenarnya. Kamu masih apa juga bilang idola. Aku bener. Dulu Kalau pada aku nggak Siasta ketemu- saya juga idola. Elah, disebutin semua. Aduh. Waduh. Sama Desi, oh sempet Kamu kan pernah kepergok aku. Oh! Rapi pernah deketin Desi Ratnasari. Bahkan Jangan ketawa ya. Kepergok. Dokter Boyko jangan ketawa ya. Lagi. Oh, Yang iya, kepergok sebentar. lain lagi. Katanya yang kepergok lain lagi. Ya, yang double W, cek. Oh, Wanda Wabida. Itu bukan yang double W. Iya. Oh iya, ya kan. Pak Raffi mah aduh, Iya, kalau emang. pokoknya kalau ngeliat ada di sela-sela ada apa tuh pasti. Gosip apa sih? Ada gosip apa? Tuh, jadi Biasa gosip masa Biasa. lalu. Ada gosip apa sih? Ada pecinta janda Indonesia. Nah, itu benar. Tapi Benar-benar ada janda pasti semua bertiga ini pada ribut. Gue tahu janda. Gue juga ibu-ibu. Tapi masalahnya lu buaya, gue pawangnya. oh, dokter mau pantun. Oh, mau pantun kan? Datang ke pantun. Pantun dokter tentang janda Indonesia. Coba. Dokter pantun. Ini tulisannya apa sih dok? Nih. Buat apa pacaran kalau ketiduran aja minta maaf? Nah, Iya. karena orang pacaran tuh baru ketiduran ditelepon aja, aduh sorry yang gue lagi ketiduran. Ya, emang- kamu nggak ngomong nggak mau ketiduran, ya namanya orang ketiduran masa mesti ngomong begitu. Untuk Oh, coba tulisannya biar kebaca dulu. Berarti sama dong kayak saya. Maaf ya sayang. apa? Ini biar kebaca. Iya udah nggak usah ditarik-tarik. Dokter pantun tuh Dokter katanya. pantun, mana pantun? Di sini gunung, di sana gunung. Di tengahnya pohon berbulu. Terus. Elma bingung, gue bingung. Si Denny nyuruh pantun melulu. Cakep. Oke, kita buka fakta medis tentang Teana Elma. Elma Teana. Kita lihat nih ya. Elma Teana katanya pernah kena COVID untuk yang kedua kalinya. 3 sebenarnya. Ketiga kali. Baru sembuh ya? Baru Berarti sembuh. Omikron. Om Kiron itu. Aduh, Omikron. Jadi yang pertama kali COVID lagi heboh-hebohnya yang pertama kena. Oke. Terus udah gitu yang kedua setelah sembuh nggak 6 bulan tuh kena lagi. Terus yang kemarin kena lagi. Yang pertama berapa lama gitu? Yang pertama 2 minggu. Yang kedua? Yang kedua seminggu. Yang ketiga. Yang ketiga seminggu. Oh, Tapi nah. bukan dok. Tapi jenisnya semuanya beda-beda kan? Kayaknya dari awal SARS-12, kemudian Delta, kemudian Omikron. Nggak semuanya Enggak. enggak dari kan? awal sampai yang ketiga ini aku sebenarnya gejalanya nggak parah, Yang cuma nggak parah yang ketiga batuk, itu ya, batuk. Ya. batuk sama Demam. demam. Enggak, kamu kenapa nggak telepon aku sih kalau kayak gitu? Kamu kan belum ada di klinik waktu itu. Terus pengen tanya kenapa kalau kita olahraga ya, walaupun udah mandi atau belum mandi, olahraga keluar keringat itu pasti jadi bau. Kenapa? Nah, itu kita mesti bahas tuh. Tuh. Tapi aku sih suka aja, baunya juga nggak masalah. Tapi baunya enak-enak gimana Iya, gitu kan? iya. Ada bau ciri khas gitu kan? Baunya enak. Badan. Telepon aku dong. Nungguin olahraga. Kalau telepon aku. Telepon. Nih, dokter Boyko juga baunya enak ya, Dok? Telepon dokter dong. Lu aja yang telepon. Lu aja men. Kita tanya, kita jelasin tentang bau badan dok ya. Kita menjelaskan mengenai bau badan. Kenapa orang berkeringat itu berbau? Nah kita panggil ini orang yang badannya emang paling bau di sini. Praga. Jahat banget. Tuh kan, bawang. Ya tuh. kenapa pakai bawang? Karena banyak juga orang yang setelah makan bawang, terutama makan bawang putih, bawang merah itu langsung Khas. keringatnya berbau. Khususnya keringat yang keluar dari ketiaknya. Ya, Kan, tapi ada juga dok yang keringatnya banyak tapi nggak bau. ada. Nah, itu kenapa Jadi tuh? Bau itu sebenarnya dari apa? bau keringat itu juga sebagai diagnosa dari, kalau dokter tuh diagnosa daripada penyakit. Ya, kalau misalnya baunya seperti ikan amis, nah itu berarti gangguan daripada metabolisme protein. Itu misalnya seperti ikan kan protein kan nggak bisa di metabolismenya. Kalau dia baunya misalnya baunya seperti kotoran, berarti ada gangguan pencernaan. Misalnya sembelit nggak buang air besar terus, itu juga keluar baunya seperti itu. Nah dia ngerasa nih, lu ya? Lu kan? Gue Lu lagi ngerasa? mikirin itu kayak bau Marcel kemarin. Marcel,
Kalau baunya seperti bau logam berkarat, itu biasanya gangguan pada hati. Hati tuh, hati-hati loh. Oh, kalau dia mah dari jauh udah ketahuan bau logam. Hatinya ngegangguin melulu. Iya. Nah Logam dok, mulia, logam mulia. nah ini apa nih dok? Ini gambar apa sih dok? Ketiak. Ketiak. Ya, kemudian tadi nanti, nah, kenapa sih bau ini keluar dari ketiak? Di ketiak itu ada yang namanya kelenjar-kelenjar, ya, kelenjar rambut dan kelenjar keringat. Berdiri Maaf, dok, Dok. nggak kelihatan dok. Salah dok. Nah, Nah gini dok. orangnya gini dong. Oh, gitu. Ya, Jadi tuh orangnya ceritanya gini dok. Iya, iya. Ya, nah kita mesti lihat juga di sini ini pada orang-orang yang tadinya anak kecil itu dicium kok wangi, Baunya enak, bau ya. talak, tapi kok sekarang ketika pubertas kok baunya nggak enak, itu karena perubahan pubertas. Jadi bau ini juga sering dihubungkan dengan kaitan dengan perubahan hormonal. Ya. Ketiga ada infeksi, misalnya di daerah ketiaknya ini ada infeksi ya, digaruk dan sebagainya karena gatal, itu juga bisa menimbulkan bau. Bagi orang-orang yang sering mengeluarkan bau, ya, pertama harus ganti baju sesering mungkin. Oh, benar. Mandi juga sesering mungkin, Sering. 2-3 kali. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan deodoran ataupun tawas, itu juga menghilangkan rasa asam tawas, itu kan basah. Kemudian yang lainnya adalah kalau memang ada baunya itu terus-menerus tidak hilang, harus pergi ke dokter. Itu menunjukkan ada penyakit-penyakit serius yang seperti tadi dokter kasih tahu. Nah bau badan ada hubungannya nggak sih sama keturunan dok? Ada. Oh misalnya Jadi anak- orang-orang yang memang bau badan neneknya, misalnya ibunya, bau badan, maka anaknya kemungkinan juga akan mengalami. Tapi itu bisa dan disembuhin, ya? Makin tua seseorang itu bau badannya makin meningkat karena perubahan daripada hormon penuaan juga. Nah, Jadi kalau kita lihat kok nenek Pantesan bayi itu nggak pernah bau ya. Ya, makanya paling senang kan tapi kalau cium nenek, cium bayi beda banget gitu. sekarang kita mau tes Elma Tiana, tinggal jawab fakta atau mitos dari pernyataan kita Mitos ya. atau fakta? Mitos Bukan fakta atau atau mitos. Ya, sama kan Mitos. tinggal Apa aja, mitos atau fakta, fakta atau mitos? Nah, fakta, mitos atau fakta, terlalu banyak keringat bikin bau badan. Coba, 1, 2, 3. Ya ini. Nah, benar nggak dok? Fakta betul. Tuh. Karena keringat itu makin banyak kuman-kuman yang masuk dan akhirnya timbul. Ini siapa sih Pak? Dari tadi ngomong Dari tadi dia udah ngejelasin. Dokter Boy William. Boyke. Oke, Elma, mitos atau fakta? Iya. Banyak makan bawang dan makan pedas bikin bau badan. 1, 2, 3. Fakta. Fakta betul. Karena bawang itu mengeluarkan zat yang masuk ke dalam keringat. Petai, jengkol pun sama, membuat bau juga. Sampai ke keringat juga? Iya, betul. Bukan hanya dari keringat tapi dari urin juga bisa Dari ya dok? urin, kemudian juga dari selangkangan juga bisa timbul bau. Tapi saya sering makan bawang, baunya bau jahe.